warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Sulistiani Tias dari kelas 1D dengan jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dengan NIM P13774371222353. Video kali ini saya membuatnya untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam yang diampu oleh Bapak Nanang Qasim SPD MPD. Saya mengangkat tema kewajiban menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dapat diserap oleh otak dengan baik dan bermanfaat. Ilmu pengetahuan adalah suatu proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus hingga dapat menjelaskan fenomena dan keberadaan alam itu sendiri. Ilmu pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dan berlaku umum. Islam dan ilmu pengetahuan. Pada dasarnya ilmu pengetahuan walaupun banyak yang membedakan antara keduanya, tetapi pada hakikatnya ilmu dan pengetahuan adalah suatu kesatuan yang utuh. Pada Islam keduanya merupakan hal yang utama untuk selalu dikembangkan dengan pendekatan kepada wahyu Allah SWT, sehingga tidak kesasar dalam proses mengarungi luasnya ilmu pengetahuan. Olehnya, secara umum seperti yang dikatakan oleh seorang mubalik bahwa Islam itu dan ilmu pengetahuan sejatinya sudah ada dalam memori manusia tanpa terkecuali. Hal ini berdasarkan ayat Al-Quran yang menyuruhkan kepada Adam menyebutnya nama-nama benda tersebut, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakan kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 31. Ayat ini memberikan penegasan bahwa sesungguhnya kita sebagai manusia sudah memiliki memori tersebut. Tinggal bagaimana memori dalam otak manusia itu digunakan atau dieksploitasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Sekaligus ini pula yang membedakan antara ilmu pengetahuan yang selama ini dipahami, bahwa ilmu pengetahuan berasal dari pertanyaan keraguan, padahal sesungguhnya ilmu pengetahuan dan Islam itu sejatinya tidak membekas di dalam otak manusia. Ilmu yang bermanfaat dimaksud dalam hadis di atas adalah seorang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, lalu mengamalkan, atau diartikan lagi kepada orang lain, sehingga ia akan mendapat pahala seperti orang yang mengamalkannya, meskipun yang mengajarkan telah meninggal dunia. Dalam pandangan Islam, menuntut ilmu dianggap sangat penting. Alasannya, karena belajar dalam Islam bertujuan agar kita dapat ilmu untuk hidup di dunia dan memperoleh bekal untuk di akhirat. Teknologi adalah seluruh sarana untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Pemanfaatan teknologi di setiap bidang berbeda-beda. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi saat ini memberikan banyak perubahan dalam bidang pendidikan. TIK memungkinkan adanya proses transfer informasi dan komunikasi yang sangat cepat dan bisa dilakukan di mana saja. Menurut Association of Education, Communication and Technology, teknologi pendidikan adalah studi dan praktek etis dalam upaya memfasilitasi peserta serta meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, mengelola proses dan sumber teknologi yang tepat. Penggunaan TIK telah terbukti memudahkan berbagai pekerjaan dalam pendidikan, bahkan menjadi solusi dalam kegiatan belajar distance learning. Berikut adalah manfaat TIK di bidang pendidikan. 1. Informasi semakin cepat diperoleh dan diakses untuk tujuan pendidikan. 2. Memunculkan e-learning untuk menunjang kemudahan proses pendidikan. 3. Materi pembelajaran dapat dibuat lebih menarik dan lebih interaktif. 4. Pelajar mudah memperoleh ilmu pengetahuan dan informasi. Demikian video yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.